silakan berdiri. Lanjutkan dengan sikap sempurna dan penuh dan seperti biasa ya, kita nyanyikan menggunakan tepukan tangan. Ya, tapi jangan semangat, jangan ya, harus semangat nyanyikannya. Kembali, silakan buku matematikanya ada. Silakan dibagi, silakan dikeluarkan. Ya, ya, sudah dapat bukunya semua? Ya, silakan coba anak ibu perhatikan ke depan. Ya, silakan diperhatikan ke depan. Kemarin hari Selasa, ya, hari Selasa kita ada belajar mengenai tentang satuan waktu dan satuan volume. Ya, jadi ini berkaitan dia. Masih ingat kan anak ibu pelajaran kita kemarin? Ya, mudah-mudahan dengan kita belajar kemarin, dengan ilmu yang sudah dibekali hari Selasa kemarin, hari ini akan memudahkan anak ibu dalam mengerjakan apa yang akan kita pelajari hari ini. Bisa ya? Ya, jadi ingat, selalu diingat dalam satuan waktu apa aja? Ada satuan waktu, Yuna? Satuan waktu apa aja kemarin yang ada? Waktu kita yang berhubungan dengan waktu, apa aja satuannya?
dengan melakukan diskusi dengan kelompokmu nanti ya, kamu bisa nanti menjelaskan perbandingan antara volume dengan waktu. Kemudian tugas selanjutnya nanti ada dengan penugasan, nanti ada tugas individu ya, anak ibu nanti mampu menyelesaikan ada suatu masalah nanti di sana. Berarti berupa soal apa? Soal cerita ya, berkaitan dia dengan hubungan antara volume dengan waktu ya. Siap anak ibu untuk menerima pelajaran? Siap. Usaha untuk bisa tetap fokus, tetap semangat dan selalu apa? Dan selalu apa? Konsentrasi. Dah. Selanjutnya, dah. Jangan lupa tetap semangat dulu. Kalau memang ya kalau udah semangat, tuh. Kalau belum semangat, gimana mau lanjut belajar? Ya, kita mulai dulu ya. Tepuk semangat.
airnya. Jadi alat ini digunakan orang untuk menahan air, bisa diatur, bisa mau diukur mau berapa besar air yang dikeluarkan dari ini kan penampungan ini, ya kan? Nah ini penampungan. Kalau ingin butuh di bawah ini banyak butuh air, buka lagi selebar-lebar, ya kan? Biar air mengalir deras. Kalau seandainya air di bawah ada penuh, ini untuk penampungan ya ditutup lagi supaya air tidak terbuang sia-sia. Siapa di rumah yang suka membuang air? Oh, ngapa membuang air? Ya, dia mandi enak kok main-main air ya. Kalau sekarang di Indonesia oke lah, kita banyak sumber airnya. Tapi kalau di negara lain ya, kayak di Afrika, senang tengok di televisi ya, menderita kekeringan, ya lagi diberi bencana kekeringan, ada air, susah untuk mendapatkan, untuk minum aja susah orang mendapatkan air itu. Nah jadi selain kamu ya tahu ini kegiatan ini membutuhkan air, jangan lupa untuk berhemat menggunakan air. Nah sekarang ibu mau tanya dulu sama Denis. Sandika, coba Sandika bedakan apa perbedaan gambar nomor 2 dengan gambar nomor 1. Nomor 2 airnya lebih deras. Kalau nomor 1 kurang deras. Kira-kira menurut Sandika apa yang menyebabkannya? Ibu tanya Sandika. Ya, apa alasannya Sandika? Kenapa air ini lebih deras daripada itu? Teruskan suaranya. Lebih banyak. Alat yang digunakan apa? Selang. Ya, pernah lihat selang? Banyak macamnya. Ada yang besar, ada yang ada yang bergantung, ada yang kayak pipa besar tuh, kayak ini tadi. Ini ada pipa kan di dalam, besar lagi. Jadi semakin besar pipanya, apa yang terjadi? Dia semakin banyak bisa mengalir, ya. Semakin kecil pipanya, semakin sedikit air mengalir. Nah, bagaimana kalau dengan keran? Keran itu contoh selangnya sebesar ini, contoh besar ini. Dia ada keran. Gimana supaya air itu lebih deras keluarnya? Diapakan? Diminta lebih besar, ya. Kalau seandainya keran itu ingin kita memperkecil airnya, diapakan keran itu? Diapakan kerannya? Kalau ingin kita air itu lebih kecil, diapakan keran itu? Kalau ingin air yang keluar dari keran itu kecil keluarnya, diapakan keran itu? Dikecilkan. Ya, itu dia. Jadi tergantung arus itu besar atau kecil keluarnya, tergantung dari bukaan kita tadi. Walaupun selang itu besar atau kecil yang digunakan. Contoh tadi ini penyiram bunga, ya. Penyiram bunga ini salah satu sifat untuk menghemat air. Kebayang tidak kalau kamu menyiram tanaman menggunakan alat ini? Apa yang terjadi? Hancur tanamannya, ya. Kalau gunakan, contoh, kamu kalau mau minum gunakan air ini gimana? Belum lagi satu tetes, tidak perlu itu gelasnya. Nah, ini ke gelasnya, ya. Nah, itu dia. Apalagi nanti cuci tangan ini, kamu yang terbang di bawah angin. Lihat airnya, ya atau tidak? Berarti airnya juga ada deras. Nah, pernah melihat orang memadamkan api? Nah, siapa? Di mana ibu pernah melihatnya? Ryan. Di depan rumah ada kebakaran. Apa yang dilakukan petugasnya? Disambung. Dihidupin kerannya. Kerannya ternyata hidupin airnya kecil apa besar? Nah, supaya apa?
kegiatan di depan itu mengingatkan kita betapa pentingnya air tersebut, ya, betapa perlunya air dalam hidup. Tahan tidak minum 1 hari? Butuh air? Nah, jadi jagalah ya air yang ada di rumah dan jaga lingkungan supaya air itu tersedia dengan baik, bersih, ya. Tuh, jadi apa hubungannya? Tahukah kamu apa itu, David? Nah, kita lihat itu selanjutnya. Nah, siapa yang mau bantu ibu untuk membaca? Yang lain, ya, siapa? Tia, silakan dibaca Tia. Yang lain perhatikan. Debit adalah kecepatan aliran zat cair melewati jarak menambang persatuan waktu. Debit menggunakan satuan kilometer per waktu atau menit atau detik, liter atau detik, Per detik, per ya. detik, Baca kubik, ya. Kan tambah 3 gitu. Per detik. liter per jam, per kubik, meter jam, dan berbagai satuan lainnya. Jadi tentu perbandingan antara volume dengan Nah, itu dia. Terima kasih ya. Ya, ada bantu ibu. Nah, jadi David itu merupakan kecepatan aliran zat cair. Apa saja, jadi tidak hanya air. Apabila ada suatu aliran, ya, berupa dia ada kecepatan aliran zat cair. Berarti kalau zat cairnya, kalau dia selang air, zat cairnya berupa apa? Kalau selang air, zat cair di dalamnya apa isinya? Air, ya. Kalau dia selangnya minyak, isi zat cairnya apa? Minyak. Jadi yang disebut dengan zat cair ini dia. Jadi tidak hanya air. Pernah lihat selang minyak? Ya, kemana tengok selang minyak? Di Pertamina, ya. Tangan dulu untuk hashtag. Nah, itu dia. Hanya sebetulnya dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah ada benda itu, ya apa tidak? Tapi kadang kurang menyadari, kita tak sadar, oh iya, ternyata aku sudah melakukan hal itu, gitu loh, ya. Jadi Herdin pernah ngisi minyak di pom bensin, apa yang dilakukan petugasnya? Nuangkan minyak dengan cara, gimana caranya? Ditaruh aja situ, diginin aja benda itu, situ keluar itu minyaknya. Yo, dia makan. Ditekan ya. Jadi dia saudara ditekan, dimasukkan, dicorongkan, kemudian ditekan. Kalau nggak ditekan, apa yang terjadi? Keluar. diisi nomor dulu. Diisi nomornya dulu. Nah, itu aturannya. Ditekan kan berapa yang mau diisi. Nah, satuannya apa? Satuannya apa? Liter. 1 liter harga bensin di sini berapa? 10. Bensin. Di Pertamina berapa? 15 ya. 15.000 1 liter. Kalau kamu beli minyaknya itu 2 liter, berapa uangnya? 30.000. Mahal tak? Mahal. Ya. Jadi kalau beli minyak bensin, ditekan dulu nomornya sama petugas, baru dicorongkan, baru ditekan. Alat penekan itulah alat untuk mengatur keluarnya minyak. Ya kan? Pernah lihat mereka keluarkan titik? Nah, ya, nggak ada, ya kan? Jadi kalau yang di pom bensin kita nampak mereka menggunakan alat, tapi kalau diam aja tak ngalir, ya kan? Tapi ditarik lagi, dilepaskan, diisi lagi sampai sesuai dengan takaran yang kita inginkan, ya, dengan sejumlah uang yang kita inginkan. Nah, begitu. Jadi ada aliran ya, ada aliran air. Tadi pagi mandi nggak ke sekolah? Jangan-jangan cuaca sejuk, tak usah mandi, cuci muka aja. Itu cuci kayak yang gambar tadi. Oke dah? Cuci muka aja lah, cuaca lagi dingin nih. Ada tak? Mandi. Ibu mau tanya, kapan kamu isi air bak mandi di rumah? Malam. Malam, pagi, sore, baru pagi, atau kapan? Angkat tangan, Katin. Subuh, Asifa. Subuh. Pagi, Vicky. Malam. Sore. Nah,
airnya dari tanah melalui menggunakan apa? Pipa atau selang. Pipa dengan selang beda ya. Pipa, paralon itu sangat ya, menggunakan pipa. Jadi dari pipa itulah air disedot, mengalirlah air itu ke atas. Nah, jadi alirannya, kalau air di bawah itu banyak, gimana air yang keluar? Banyak. Kalau seandainya air sedikit di tanah, gimana air yang keluar? Sedikit. Nah, itu dia ya. Nah, silakan sekarang. Nah, sebelum ini ada ibu perhatikan dulu ya. Ada video. Perhatikan dahulu. Nah. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar tentang materi debit air. Sahabat cerdas, sekarang coba kalian perhatikan kedua keran berikut ini, keran A dan keran B. Kedua keran tersebut memiliki ukuran yang sama. Kita akan membuka kedua keran dalam waktu yang bersamaan. Keran A kita buka setengah, sedangkan keran B kita buka penuh. Nah, ibu mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan ya. Keran A airnya sama dengan keran B, sama-sama punya keran, jumlah airnya sama, dalam waktu yang sama, bersamaan membukanya. Tapi yang membedakan apa? Kalau keran A dibuka setengah atau 1/2 ya. Keran B dibuka penuh. Menurut anak ibu, sebelum kita lanjutkan video ini, kira-kira keran mana yang penuh duluan? B. Yang B, yakin? Kenapa enggak yang A aja? Karena yang A aja lah yang kecil. Yang A aja lah yang besar. Iya tidak? Tidak. Mana yang lebih besar? Mana yang lebih penuh duluan? Kita coba buktikan. Nah, lihat ya. Dalam waktu yang bersamaan, keran B sudah penuh, sedangkan keran A Tangan dulu belum. semua. Nah, perhatikan lagi. Jawabannya karena banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir pada keran B lebih banyak daripada keran A. Sahabat cerdas, banyaknya zat cair atau volume zat cair yang mengalir per satuan waktu disebut dengan debit. Nah, perhatikan ya. Jadi banyaknya volume zat cair yang mengalir dalam waktu tertentu disebut dengan debit. Jadi air atau aliran yang mengalir di dalam pipa tadi, di dalam keran, dalam waktu yang sudah ditentukan atau dalam waktu tertentu, itulah yang disebut dengan debit. Bukan debit kok, debit ini kartu debit. Jadi hati-hati ya. Tahu kartu debit? Tahu. Nah, itu untuk uang. Ya, jadi ada istilah debit untuk uang, ada istilah debit untuk air. Ya, hati-hati. Nah, perhatikan lagi. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita mengetahui bahwa debit air pada keran B lebih besar daripada keran A. Satuan debit bergantung pada satuan volume dan waktu yang digunakan. Volume dinyatakan dalam meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, atau liter. Waktu dinyatakan dalam satuan detik, menit, atau jam. Satuan debit adalah liter per detik. Game Booster, dan juga kamu dapat menggunakan Game Booster untuk memainkan game lainnya seperti Valorant. Liter per detik, Ya, lanjutkan ya. sentimeter kubik per menit, liter per jam, atau meter kubik per jam. Sahabat cerdas, untuk menghitung debit, mari kita kembali gunakan segitiga ajaib. Nah, sebelumnya kemarin kita ada belajar kecepatan, ya? Masih ingat segitiga ajaib? Kalau kecepatan kemarin apa yang membedakan dengan debit? Kalau kecepatan menggunakan apa? Ada S itu apa namanya? Ya? Nah, kalau untuk debit apa yang membedakan? Ada V.
Pada segitiga ini, bagian atas adalah P dan bagian bawah ada D dan T. Di mana P adalah volume, D adalah debit, dan T adalah waktu. Sahabat cerdas, pada segitiga ini, garis mendatar menunjukkan pembagian. Jadi jika kita ingin mencari rumus debit, maka kita tutup huruf D dengan tangan kita. Jadi debit adalah volume dibagi waktu, atau T sama dengan P per T. Sedangkan jika kita ingin mencari rumus waktu atau T, kita tutup huruf T dengan tangan kita. Jadi waktu adalah volume dibagi debit, atau T sama dengan P per D. Sedangkan garis tegak menunjukkan perkalian. Jadi jika kita ingin mencari rumus volume, kita tutup huruf P dengan tangan kita. Nah, itu dia. Jadi Volume ingat, sama bersama dengan dengan debit kecepatan bulan. dikalikan waktu, atau P sama dengan D kali T. Sahabat cerdas, untuk lebih jelasnya, mari kita kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, perhatikan ya. Soal pertama, sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.600 desimeter dan Nah, nih, perhatikan ya, ada sebuah soal. Silakan dibaca. Tri, Sebuah pintu keraskan suaranya ya, Nak. Sebuah pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, ada sebuah soal, sebuah pintu bendungan. Bayang bendungannya tadi, ya. Ada pintu bendungan mengalirkan air sebanyak 1.600 desimeter kubik dalam waktu 4 detik. Jadi, berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Nah, silakan angkat tangan siapa yang bisa menentukan apa yang perlu kita ketahui dari sana. Apa informasi apa? Angkat tangan. Apa? Informasi apa yang kita dapatkan dari sana? Denis, Sandika, silakan Sandika. Apa informasi apa? Diketahui apa yang kita ketahui dari soal itu? Ada T, waktu 4 detik, kemudian ada P itu volume ya, ada volume 1.600 desimeter kubik. Apa yang ditanya? Yang ditanya debit. Bagaimana menyelesaikannya? Ya, silakan kita lihat contohnya. 4 detik. Ya. Berapakah debit air pada pintu bendungan tersebut? Untuk menjawabnya, pertama kita tuliskan yang diketahui, yaitu volume atau P sama dengan 1.600 desimeter kubik. Perhatikan, nanti ada dua tak bisa kerjakan evaluasi nanti. 4 detik. Kemudian Tanya? yang ditanyakan adalah debit atau Sudah D. benar tadi. Kita gunakan kembali segitiga aljabar kita. Untuk mencari debit, kita tutup huruf D. Jadi debit adalah P per T atau volume dibagi waktu. Sepaham ya? Kemudian kita masukkan angkanya. Masukkan angkanya. Satuannya Sama jangan dengan lupa. 1.600 desimeter kubik dibagi waktu atau P 4 detik. 1.600 dibagi 4 adalah 400. Jadi debit air pada pintu bendungan adalah 400 desimeter kubik per detik. Nah, sampai di situ paham? Sama seperti menyelesaikan soal kecepatan kemarin, ya kan? Hanya masukkan angka ke dalam rumus. Nah, sekarang jadi itu ya, kadang-kadang perhatikan ke depan. Jadi anak ibu udah tahu apa hubungannya debit dengan volume dan waktu ya. Ternyata dalam debit itu ada kaitannya dengan volume air dengan waktu. Jadi zat cair yang mengalir itu ada hubungannya dengan waktu. Nah, ini jangan lupa nih, tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang coba anak ibu perhatikan. Ada suatu permasalahan berikut, ya.
yang bisa? Bantu Ibu. Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Apa aja informasi yang dapat kita ketahui dari soal tadi? Tadi contoh ada kan? Nah, apa informasi? Bagaimana cara kita menyelesaikannya? Apa dulu yang pertama? Apa yang perlu kita buat? Apa yang perlu dibuat pertama sekali? Diketahui. Apa? Informasi apa? Siapa? Silakan angkat tangan. Maria. 1.200 ml. Apa itu? Yang 1.200 ml itu apa? Adalah apa itu? Yang 12.000 itu apa? Apa itu? Pi. Berarti itu volume. Ada pi-nya sama dengan mililiter. Kemudian apa lagi informasi yang didapatkan? Ya, jadi oke, T-nya adalah 40 detik. Kemudian apa lagi? Ditanya. Apa Arita? Yang ditanya Arita? Apa yang ditanya? Literan. Nah, ada bitran dalam bentuk apa? Satuannya apa? Mililiter per detik. Nah, siapnya apa? Langkah kita lagi? Jawab. Oke, mantap. Jawab. Jadi kita menggunakan rumus David, ingat segitiga. Jadi D dari David apa? Volume dibagi 2. Tinggal masukkan ke dalam. Sebelum kamu mengerjakan, ini pesan Ibu. Apapun sebelum mengerjakan sesuatu, lihatlah satuan yang terlebih dahulu. Yang diminta dalam mililiter per detik. Perhatikan juga dulu satuan yang di atas. Sudah sama? Sama. Sudah sama. Perlu kita rubah lagi? Tidak. Nah, tinggal memasukkan angka. Kita ganti lagi volume ini dengan angkanya. Berarti angkanya berapa? 12.000. Satuan jangan lupa ya. Mililiter bagi 40 detik. Nah, berapa itu? Berapa? Ini ingat kemarin kalau ada 0 kata Ibu kemarin. Gampang kan? Yes. 12 dibagi 4. 3. Berapa sisa nolnya? 2. Berarti jawabnya adalah 300 mililiter per detik. Oh, itu dia. Gampang? Gampang? Gampang. Nah, artinya apa ini? 300 mililiter per detik. Sampai bisa tahu. Kemarin Ibu udah ada nih. Kita waktu kemarin apa artinya itu? 300 mililiter per detik. Apa artinya? Apa artinya itu? Berarti? Jadi apa? Jadi debit air tersebut adalah 300 mililiter per detik. Nah, ini yang perlu anak Ibu ingat ya. Berarti dalam 1 detik mengalirlah air sebanyak 300 mililiter. Makanya itu dia 300 mililiter per detik. Dengan aliran 300 mililiter per detik itulah debit kerannya. Bisa dipahami ya? Nah, sekarang nanti kita akan lanjutkan. Apa yang akan kita lanjutkan? Ini adalah permasalahan yang sudah Ibu lakukan. Nah, selanjutnya
ya. Gunakan waktu sebentar. Oke, silakan belanjakan KPD yang dibagikan ya. Ya, silakan diskusikan boleh Bu, sambil kelompok boleh, dalam jam boleh, jangan tidur. Diskusikan, buka live ya. Ikuti perintah yang ada di LKPD, ada di situ tampaknya. Nah, silakan dikerjakan. Ya, silakan dikerjakan. Tulis nama kelompoknya. Oke, silakan kelompok 2 isi namanya ya. Nah, silakan dilihat di bukunya, buka bukunya, ada nanti materi di sana, membantu nanti kelompok untuk kerja. Nanti pahami masalahnya ya, ada di lembar selanjutnya, ikuti langkah-langkahnya biar bisa kelompok memecahkan nanti masalah. Diskusikan dengan kelompoknya. Silakan diselesaikan. Iya, pahami itu ya, pahami masalahnya. Jadi cari apa yang diminta oleh selanjutnya langkah. Nah, nanti bisa nah, itu saja nanti. Nah, ini soalnya. Jadi dalam kecepatan. Ya, sama kayak ibu jelaskan di depan. Mana yang besar, mana yang kecil. Cari doanya dulu. Sudah diskusikan sih.
beda ukurannya. Jadi tanya Pak, lebih berat air setiap 3 galon. Jadi berapa galon? Lebih. Satu air galon ini. Ya, buat dulu ya. Kita tahu kan terus ya. Hati-hati satuannya. Lihat dulu satuannya.
Ya, jadinya di sini aja buat. Nih, jadi yang ini buat sini, jadi yang sini buat sini ada. Oke. Ini saja situ. Apa alasannya? Bisa? Insya Allah, Bu. Ya, ya. Nah, sekarang apa sih? Lagi dua kalau kelompok mana? Contoh dalam peran A. Apa alasannya? Apa alasannya tadi? Dengan apa alasannya? Ya, sudah lagi. Lihat lagi soal tadi. Soal tadi ada apa? Nah, dalam A. Ya. Tengok kalau tadi, oke, 4 masih ada sisa 4 kan? Ada sisa 4 kan? Caranya kemarin apa? Naik koma turun. Oh iya, ayo coba. Naik koma turun. Nah, kok lu berarti berapa? 5 kali berapa? 5 kali berapa sih? 50. Ah, tuh. Hati-hati ingat-ingat. 8-nya taruh di mana? Ada di atas. Nah, 8 kali 5? Berapa tadi? 40. Ayo. Nah, kurangi. Habis tak? Habis tak? Dia bisa. 40 kurang 40. Ha? Berarti berapa hasilnya? Udah. Nah, sekarang baca soal nomor 2. Ini 3. Ya, kita buat menit. Menurut kelompokmu film mana yang memiliki debit lebih besar? Yo, mana debitnya lebih besar? Galon A itu debitnya, galon B ini debitnya. Mana yang lebih besar? Kenapa? Berikan alasannya. Sejak galon A. Kenapa? Yuk. Karena galon A. Galon A lebih berat itunya. Berat soalnya sih. Oke.
mejanya. Mulai dengan kelompok 2. Galon A itu menurut kelompok yakin. Kenapa galon A? Tulis alasannya. Berikan alasannya. Yuk. Kenapa kita pilih galon A? Kenapa nggak galon B aja? Yuk. Nah, itulah alasannya ya. Nah, nomor 3 nih. Bacakan pelan, teruskan pelan. Mana yang kecil? Nah, berapa debitnya? Nah, berikan alasannya. Kenapa? Dah siap? Nah, sekarang kita cobakan kemas dulu. Kelompok 2, rapikan dulu mejanya. Ya, kelompok 1 dah rapi, kelompok 3 udah, kelompok 4 oke. Dah, lanjut kelompok 2. Oke, lagi berkemas. Sekarang kita presentasi. Ibu mau kelompok 1 presentasikan hasil kerjanya ke depan. Ya, siapa yang perwakilan aja? Ya, kalau semua tuh tak kuat aja. Perwakilan berapa orang? Ya, Kia yang Kia bantu 2 orang temannya. Bertiga. Nah, ya, silakan presentasikan. Kelompok yang lain, coba dilihat KPD-nya ada samakah, berbedakah, ya? Boleh nanti kasih saran atau masukan nanti. Presentasikan. Nah. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Kami dari kelompok 1. Nama anggota kelompok: Ananda, Khairil, Galih, Luna, Asifa, Andika, Sandika, Gredi. Nah, perhatikan. Kelompok 3, perhatikan. Setiap hari Minggu, Tony selalu membantu ayah untuk mengisi galon air minum di depotnya. Pukul 8.30, datanglah seorang pelanggan dengan membawa 2 buah galon air minum kosong dengan ukuran 19 liter dan 5 liter. Depot air kami mempunyai 2 buah keran berbeda ukuran yang digunakan untuk mengisi air galon tersebut. Galon A dengan ukuran 19 liter, galon B dengan ukuran 5 liter, satu dalam waktu 2 menit. Satu, tentukanlah debit keran air minum setiap galon tersebut. Galon A diketahui P sama dengan 19 liter, T sama dengan 5 menit. Mintanya debit. Jawab. D sama dengan P per T. D sama dengan 19 liter per 5 menit. Hasilnya 3,8 liter per menit. Jadi debit galon A adalah 3,8 liter per menit. Galon B diketahui sama dengan P sama dengan 5 liter, T sama dengan 2 menit. Ditanya debit. Jawab. D sama dengan P per T. D sama dengan 5 liter per 2 menit. D sama dengan 2,8
2,5 liter per menit. Jadi debit galon B adalah 2,5 liter per menit. Nah, sama? Sama. Ada yang berbeda tidak? Yang punya kelompoknya? Sama. Nah, silakan dilanjutkan kelompok 1 bacanya. 2. Menurut kelompokmu keran mana yang memiliki debit lebih besar? Nah, stop dulu. Ibu tanya dulu. Kelompok 2, keran mana yang lebih besar debitnya? A. Kalau kelompok 3, keran apa? Keran A. Keran A. Kelompok 1, keran A juga. Yuk, alasannya kelompok 1 apa? Keran galon A. Alasannya karena keran galon A lebih besar daripada keran galon B. Lanjut. 3. Menurut kelompokmu keran mana yang memiliki debit lebih kecil? Berikan alasannya. Keran galon B. Alasannya karena keran galon B lebih kecil daripada keran galon A. Nah, sama? Ada yang berbeda? Ada yang berbeda? Ada. Nanti kita kasih masukannya, ya. Nah, silakan ditutup presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tepuk tangan dulu. Nah, itu dia kelompok 1 dan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Tadi katanya ada yang berbeda. Ada yang berbeda tentang soal nomor 2 dan nomor 3. Hasilnya sama? Hasilnya sama? Nah, kesimpulannya ada yang berbeda. Dari kelompok 3. Ya, silakan 3 orang perwakilannya silakan ke depan. Satu perempuan lah, kasih perempuan satu. Nah. Berarti yang masuk nomor 2 ada ya? Nomor 1 kan sama tadi. Ya, 2 dan 3. Nomor 1-nya sama tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum dulu. Nah, yuk. Malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Nomor 2 jangan salah. Ya, lanjut. Nama anggota kelompok Rayyan, Datin, Bayu, Arya, Aisyah, Asyufi, Sabina. Nah, lanjut. Baca soalnya dulu. Setiap hari Minggu, Tony selalu membantu ayah untuk mengisi galon air minum di depotnya. Pukul 8.30. Datanglah seorang pelanggan dengan membawa 2 buah galon air minum kosong dengan ukuran 19 liter dan 5 liter. Depot air Tony mempunyai 2 buah keran berbeda ukuran yang digunakan untuk mengisi air galon tersebut. Galon 3 dan nomor 2 perhatikan ya. Galon A dengan ukuran 19 liter. Dengan ukuran 9 liter terisi penuh dalam waktu 5 menit. Sedangkan galon B dengan ukuran 5 liter terisi penuh dalam waktu 2 menit. Nomor 2. Jadi soal nomor 1 sama ya. Jawabannya dengan kelompok 1 dan yang ada berbeda di soal nomor 2 dan nomor 3. Ayo baca nomor 2 dan nomor 3 nih. 2. Menurut kelompokmu keran mana yang memiliki debit lebih besar? Berikan alasannya. Yang memiliki debit lebih besar adalah galon A karena galon A 19 liter lebih cepat pengisiannya dan galon B dari galon B. 3. Menurut kelompokmu keran mana yang memiliki debit lebih kecil? Berikan alasannya. Yang memiliki debit lebih besar adalah galon B. Kecil lebih besar. Kecil. Oh. Yang memiliki debit lebih kecil adalah galon B karena galon B 5 liter lebih lambat pengisiannya dari galon A. Ya. Sekian dari kelompok 3. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan sekarang perhatikan ke depan ya. Tadi anak ibu sudah menjelaskan dan mempresentasikan hasil kelompoknya. Tapi ada perbedaan, yaitu bukan perbedaan namanya ya. Tadi hasilnya sudah benar. Kelompok mana, galon mana yang besar debitnya, galon mana yang kecil. Jadi dari soal cerita tadi dia memiliki apa? 2 buah galon yang beda ukuran dan kemudian apa lagi perbedaannya? Menggunakan apa isi galonnya tadi? Keran. Kerannya bagaimana ukurannya? Berbeda ukuran. Jadi tadi
tadi ya, Ibu melengkapi, jadi diperbaiki ya bahasanya yang kurang tadi. Nah, jadi dengan keran beda ukuran. Jadi kalau kerannya besar, tadi apa? Berarti airnya mengalir lebih deras. Kalau kerannya kecil, airnya mengalir lebih sedikit alirannya. Jadi itu dia atasannya ya. Jadi bukan karena waktunya berbeda, juga waktu juga mempengaruhi dan ukuran keran juga mempengaruhi. Itu dia ya. Terima kasih untuk hari ini anak ibu, itu dia kesimpulan pembelajarannya ya. Selanjutnya kita akan membagikan soal evaluasi seperti biasa, kerjakan ya. Ibu mau bagi terus evaluasinya berapa orang nih?
lagi? Hadir, tapi dia udah siap? Oke. Kalau udah siap, silakan satu orang perwakilan kelompok bergerak. Ya, satu orang kelompoknya. Yang KPD dengan belajarnya juga. Jangan lupa. Ya. Akan duduk kembali ya. Nah, silakan ada ibu perhatikan lagi ke depan ya. Apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Siapa yang bisa? Yuk, Royan, rekan Royan. Apa yang kita pelajari hari ini? Tentang debit. Tentang debit pengisian air galon ya. Apa lagi? Apa lagi tadi belajarnya? Ada zat cair, berarti di debit ada aliran berupa zat cair. Apa lagi? Ada berhubungan dengan waktu. Jadi ingat ya. Jadi debit itu apa tadi? Zat cair, yang kecepatan zat cair yang mengalir ya dalam waktu tertentu. Nah, itu dia. Jadi sekarang pertanyaan ibu nomor 2. Bagaimana perasaan anak-anak ibu selama proses pembelajaran kelompok 3? Satu. Banyak pengalaman ngapain? Ngapain tadi di kelompoknya? Nah, belajar debit. Kelompok 2 gimana perasaannya hari ini? Kelompok 4? Menyenangkan. Nah, mudah-mudahan nanti untuk kedepannya pembelajaran kita menjadi lebih baik ya. Dan harapan ibu nanti pembelajaran ini jangan dilupa ya, jangan dilupakan. Jangan dilupakan. Nah,